الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah Maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, menjadikan semua yang kita kerjakan insyaallah menjadi amalan salih bagi kita semuanya. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita yang sudah kita jalani beberapa tahun yang lalu, yang mudah-mudahan bisa memberikan kita pemahaman tentang syariat agama ini dengan pemahaman yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai kepada proses turunnya wahyu yang pertama kali. Jamaah rahimakumullah, saya tidak akan mengulang, hanya sedikit mengingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah pada saat beliau berumur 25 tahun. Lalu beliau menjalani mahligai rumah tangga selama 15 tahun sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang amanah, orang yang senantiasa memegang janjinya, orang yang senantiasa suka untuk membantu orang lain ringan tangannya. Ya, dan juga beliau suka bersedekah. Beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Selama 15 tahun beliau tidak melakukan poligami sampai Khadijah meninggal dunia. Ketika mendekati usia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir, dalam hatinya berkecamuk. Dia tidak menerima, akal sehatnya sebagai fitrahnya sebagai manusia tidak bisa menerima bagaimana ada orang itu kok menyembah berhala, menyembah patung, dan melakukan ritual-ritual agama yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai orang yang berakal sudah tentu dia semua manusia sebenarnya punya fitrah untuk mengetahui kebenaran, melihat segala sesuatu yang salah adalah salah sebenarnya, dan yang benar adalah benar. Bagaimanapun juga ketika kita melakukan kesalahan, sangat beruntung sekali kalau kita masih menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Hanya orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui hal tersebut, dan Rasulullah sebagai manusia yang disiapkan oleh Allah untuk dijadikan Rasul bagi seluruh alam, beliau mengetahui dalam hatinya ada perang batin. Ya, sementara masyarakatnya, keluarganya, semuanya adalah menyembah berhala-berhala. Rasulullah sebagai seorang yang hatinya bersih, menyadari semuanya bahwa itu adalah perbuatan yang keliru. Bagaimana tidak keliru ya? Kalau ada orang yang menyembah patung, menyembah sesuatu yang dibuat oleh diri sendiri. Ketika kita meminta sesuatu kepada patung tersebut, sudah barang tentu patung ini tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa menjawab, tidak akan bisa mengabulkan doa kita, tidak mungkin bisa. Bagaimana hal seperti ini dibenarkan oleh akal manusia yang sehat? Ini pemikiran itu berkecamuk di dalam dada Rasulullah, sehingga Rasulullah menjelang diutus menjadi seorang rasul, beliau berkhalwat itu artinya berdiam diri, ya, merenung di sebuah tempat yang namanya Gua Hiro. Jadi dekat kota Mekah ada sebuah
tempat teduh. Guanya tidak terlalu dalam. Beberapa hari ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bermunajat kepada Allah, ya bermunajat kepada Allah, memikirkan tentang masyarakat Mekah, memikirkan tentang kehidupan dunia, memikirkan tentang alam semesta ini. Kita sebagai seorang manusia, seorang muslim, ya senantiasa juga harus ya kadang suatu saat kita itu berpikir tentang kehidupan kita. Ya bagaimana kita ini dulu tidak ada, ya setelah hidup sekian lama nanti juga akan mati, nggih. Setelah mati mau seperti apa? Ini semuanya adalah segala sesuatu yang harus kita renungi. Itu. Apakah setelah mati rampung? Apakah setelah mati tidak ada hisab dan sebagainya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan sangat-sangat teratur. Pada kajian yang sudah lalu sekali kita sudah pernah belajar bahwasanya bumi, bulan, planet-planet, matahari dan seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya adalah sesuatu yang masih tidak mungkin dicerna oleh akal kita. Bagaimana seluruh benda langit ini yang kelihatan dari sini hanya kelap-kelip seperti setitik cahaya, itu semuanya dalam hal ukurannya itu banyak di antara benda-benda tersebut yang besarnya jauh melebihi bumi kita, tempat kita tinggal, dan jumlahnya itu tidak bisa dihitung oleh kita. Ya, jumlahnya itu miliaran benda langit, ya bintang, matahari, planet-planet dan sebagainya yang sangat banyak. Dan itu semuanya adalah diatur sedemikian rupa oleh Allah, semuanya beredar, berjalan sesuai dengan garis edarnya masing-masing, tidak ada yang bertabrakan. Ini, ya. Kadang ketika kita malam hari kita memandang langit yang penuh dengan bintang, ya bayangkan ya, kita berada di sebuah semesta yang luar biasa luas. Ini semuanya termasuk dalam berkecamur dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau sudah disiapkan oleh Allah menjadi seorang Rasul, maka beliau berkhalwat. Sehingga pada suatu ketika ya di taat yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau didatangi oleh seorang yang berbentuk laki-laki, itu malaikat Jibril yang menyerupai bentuk seorang laki-laki. Pada saat beliau berada di dalam gua Hira. Lalu turunlah prosesnya seperti yang diceritakan oleh istri beliau yaitu Aisyah. Gitu. Ya bahwa pertama kali malaikat mendatangi Rasulullah, langsung disuruh Rasulullah membaca, ya, Iqra dan seterusnya, sampai beberapa kali Rasulullah menjawab saya tidak bisa membaca. Ya, akan tapi malaikat Jibril mengulangi sampai 3 kali lalu menurunkan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Lalu ketika selesai, Rasulullah sudah barang tentu perasaannya campur aduk. Ini adalah mimpi, ini adalah nyata, apa saya ini menjadi orang gila ya? Itu rasanya banyak. Okay? Bagaimana kadang-kadang ketika kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang aneh, itu kita harus introspeksi diri kita. Ya, kalau kita mempunyai pemikiran yang aneh, contoh misalnya orang orang biasa tidak melihat sesuatu yang aneh, akan tapi kalau panjenengan kok suka melihat hal-hal yang aneh, itu berarti ada sesuatu yang aneh juga di pikiran panjenengan. Gimana hambatan? Ini makanya harus hati-hati. Ini sebuah penyakit yang harus senantiasa disembuhkan. Gitu. Kadang ya, hal-hal seperti ini adalah misteri, semuanya misteri. Makanya penting untuk kita bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
terkait hati kita, terkait akal kita, terkait segalanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar kita tidak kebablasan. Itu seperti itu. Ya, kalau kita tidak menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali di antara manusia itu tersesat jalannya karena pemikirannya goncang. Ya, berapa banyak orang-orang yang tadinya adalah alim ulama, mereka bahkan menjadi seorang ateis, banyak kasusnya banyak. Mereka hafal Al-Quran sampai 30 juz, hafal hadis yang banyak, akan tetapi karena ketidak ikhlasannya dalam berdakwah, akhirnya dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Gini betul. Contoh panjenengan mungkin masih ingat ya sejarah yang namanya Syekh Siti Jenar dulu zaman dahulu ya, itu menganggap dirinya adalah Tuhan. Itu contoh seperti itu. Padahal dia seorang ya tadinya ya seorang yang belajar agama. Akan tapi karena apa? Karena ketidakikhlasan dalam belajar agama dan tidak menyandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sepenuhnya, akhirnya apa? Dia tergoda oleh syaitan sehingga banyak memperoleh pemikiran-pemikiran yang justru menyesatkan dirinya. Ini pelajaran daripada buat kita semuanya, bahwasanya hati, akal kita semuanya harus kita tundukkan kepada wahyu, harus kita tundukkan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita biarkan akal kita mengalahkan wahyu. Ini penting untuk kita pahami agar supaya kita tidak menjadi orang yang terlalu jauh angan-angannya. Karena tidak baik, karena akan membuat syaitan akan semakin senang untuk menggoda kita. Jamaah rahimakumullah, ketika proses turunan wahyu yang pertama, kita sudah bahas bahwasanya para ulama tidak ada yang sepakat tentang tanggal turunnya wahyu yang pertama. Ya, para ulama tidak ada yang sepakat, mereka semuanya berselisih. Artinya tidak ada ketetapan yang syarih dari Rasulullah tentang tanggal berapa itu turunnya Al-Quran. Itu makanya ketika orang kita sekarang ini misalnya memperingati hari turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, itu semuanya berdasarkan dalil-dalil yang tidak sahih. Itu ya, para ulama masih berselisih bagaimana mereka menetapkan bahwa memastikan bahwasanya Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan tanggal 17. Bagaimana mereka memastikan, padahal dasar-dasarnya semuanya masih diperdebatkan. Ini kemarin pada saat yang lalu kita sudah bahas. Ya, dan juga kita juga harus mencontoh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Apakah mereka semuanya merayakan yang namanya nuzulul Quran? Pernah didengar atau disampaikan atau Rasulullah memerintahkan kita untuk merayakannya? Itu semuanya sudah barang tentu, mau dicari dibolak-balik, mau di kitab manapun juga tidak akan banyak dengan dapatkan yang namanya perintah untuk memperingati nuzulul Quran. Itu dasarnya. Kalau ada yang memperingati bagaimana? Ya silakan saja, urusannya dewek. Gini betul. Itu seperti itu. Kita akidahnya mudah-mudah saja. Agama Islam itu dibikin jangan terlalu ribet. Ya, mudah-mudah saja. Ketika mereka mengamalkan sesuatu yang menurut mereka baik, walaupun tidak ada contohnya dari Rasulullah, ketika sudah diberitahu bahwa hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, mereka tetap mengerjakan, ya tanggung jawabnya sendiri. Gitu. Lalu Rasulullah pulang ke rumah menuju istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dalam keadaan takut gemetar. Mengadukan yang pertama kepada istri beliau tersayang yaitu Khadijah, ya, dengan hati yang kacau dan segala macam pikiran berkecamuk, sehingga beliau merasa ketakutan, sehingga sampai di rumah minta untuk diselimuti oleh istrinya. Ya, selimutilah aku, ya, itu semuanya. Apakah aku gampangannya kalau kita ngomong dengan istri kita? Kepada Khadijah ini Rasul mengadukan segala permasalahannya, begini. Apakah aku sudah gila? Apakah aku stres? Apakah aku mempunyai pemikiran yang aneh dan sebagainya? Akan tapi Khadijah sebagai orang yang mendampingi Rasulullah selama kurang lebih 15 tahun sudah mengerti, ya.
sudah mengetahui bahwasanya tidak mungkin suaminya itu gila, tidak mungkin semua suaminya itu mengalami gangguan jiwa, ya, karena Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat-sangat menjunjung tinggi segala bentuk kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, Khadijah ini mengatakan bahwasanya tidak mungkin engkau ini menjadi gila ya Rasul, ya suamiku, ya. Akan tapi Allah tidak akan membiarkan orang-orang seperti Anda ini akan tersesat. Itu sehingga ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Khadijah membawa Rasulullah kepada paman daripada Khadijah yang beragama Nasrani yang bernama Waraqah. Masih salah satu di antara sedikit manusia pada saat Rasulullah diutus menjadi orang Rasul, salah satu di antara sedikit manusia yang mempunyai agama yang benar. Itu adalah Waraqah, mempunyai agama Islam yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Dan beliau ini pada saat itu beliau adalah sudah buta, sudah tua, dan pekerjaannya adalah menulis Alkitab, menulis Injil dalam bahasa Arab. Sehingga beliau sudah barang tentu tahu apa isi Injil. Dan perlu panjenengan kita semuanya ketahui bahwasanya berita tentang akan diutusnya Rasulullah itu cara bocah sikine viral sudah di Arab. Ya, viral artinya sudah apa? Sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Arab, karena dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, dari orang-orang yang mengerti tentang agama, mereka sudah mengatakan bahwasanya tahun inilah akan muncul seorang nabi dari Jazirah Arab, tepatnya di kota Madinah. Itu seperti itu, ya. Berita-berita seperti ini sudah viral, sehingga orang Yahudi sangat mengharapkan. Ya, orang Yahudi kan pada saat Islam turun itu dalam keadaan tercerai-berai. Mereka mengharapkan nanti ketika nabinya keluar itu pasti dari kalangan mereka, ya, sehingga mereka akan kembali jaya seperti kejayaan zaman keemasan. Akan tapi kenyataannya yang muncul adalah nabi dari Bani Ismail, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai prosesnya. Ya. Lalu beliau Rasulullah dan Khadijah menceritakan kepada Waraqah ini tentang pertemuannya dengan malaikat Jibril. Nah, dalam singkat cerita Waraqah mengatakan itu adalah namus, dalam bahasa Ibraninya namus itu adalah malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Musa. Itu sama, karena memang di Injil itu juga tersebut seperti itu. Sehingga Waraqah sebagai orang yang ahli Injil, dia tahu bahwasanya yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril yang menandakan bahwasanya Muhammad itu adalah akan diangkat menjadi seorang rasul. Dan Waraqah ini mengatakan, kalau sekiranya usiaku masih sampai ketika kau nanti akan diusir oleh kaummu, ya, saya pasti akan membela kamu, kata Waraqah ini. Lalu Rasulullah berkata kepada Waraqah, ya Waraqah, kok apa memang saya harus diusir oleh kaumku? Ya sudah pasti, kata Waraqah, semua nabi dan rasul adalah mereka akan dimusuhi oleh kaumnya, termasuk kamu. Yaitu singkat ceritanya seperti itu dalam hadis yang panjang. Itu ketika sudah mendapatkan seperti itu, sedikit demi sedikit Rasulullah ya menjadi tenang hatinya. Dia menjadi tenang. Akan tetapi ketika sudah tenang, ketika sudah siap menerima wahyu, ditunggu-tunggu malaikat Jibril teka-teka. Ada beberapa orang ulama mengatakan beberapa waktu, ya. Dia sudah mantap, ini berarti sudah benar apa yang Rasulullah Muhammad pada waktu itu, ya, sebelum diangkat dari Rasul, sudah menerima wahyu yang pertama. Akan tapi hanya selang beberapa hari itu kok malaikat Jibril teka maning, sehingga kembali menjadi bingung, menjadi gundah gulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah kadang-kadang naik ke atas bukit, ya,
sambil mencari-cari di mana ini malaikat Jibril yang datang kemarin kok nggak datang. Ini apa seperti ini tok gampangannya cara wong cak dunia seperti itu mungkin ya. Itu prosesnya seperti itu. Akhirnya ya dari mulai saat itulah wahyu itu berangsur-angsur turun sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dibutuhkan pada waktu itu. Ya, selama 10 tahun di Mekah, ya surat-surat yang 13 tahun di Mekah, ya kita tahu bahwa surat-surat yang turun di Mekah rata-rata adalah terkait dengan surga dan neraka, terkait akidah, terkait perintah untuk menyembah Allah, menjauhi syaitan, menjauhi patung, menjauhi segala macam yang mengandung syirikan kepada Allah. Itu. Ya, selama 13 tahun itu berangsur-angsur turun. Lalu ketika sudah hijrah di Madinah, Allah juga menurunkan wahyu-wahyu tentang masalah-masalah yang lebih umum terkait pemerintahan, terkait perdagangan, terkait segala macam. Gitu. Cara gambarannya proses turunnya wahyu yang pertama kali sampai di akhir daripada proses turunnya wahyu, ya. Dan ini benar-benar prosesnya adalah sampai dengan Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, ayat terakhir itu turun ketika Rasulullah setahun sebelum Rasulullah wafat. Artinya ketika beliau melaksanakan haji yang terakhir, haji akbar yang terakhir, itu turunlah surat Al-Maidah ayat 3 itu. Ya, al-yauma akmaltu lakum itu dan seterusnya, bahwasanya prosesnya adalah benar-benar selama 23 tahun turun wahyu seayat demi seayat sesuai dengan keadaan atau kondisi, sehingga yang dipelajari oleh kaum muslimin adalah sedikit demi sedikit, ya. Makanya ketika sudah selesai proses turunnya wahyu, para sahabat itu banyak sekali yang mereka menghafal Al-Quran. Itu. Dan malaikat Jibril sendiri setiap bulan Ramadan itu ngetes Rasulullah tentang hafalan Al-Quran. Sekali, dua kali, ya, di akhir menjelang kematian Rasulullah, malaikat Jibril diberitakan datang 2 kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk murojaah, ya, untuk mengetes bacaan beliau, mengetes hafalan beliau, mengetes bagaimana Rasulullah menempatkan Al-Quran ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Makanya kok kenapa yang turun surat Al-A'la pertama, kok yang pertama di Quran adalah surat apa? Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah dan seterusnya. Itu urutannya bukan Rasulullah yang mengatur, bukan juga bikinan para sahabat. Sama sekali tidak. Itu semuanya memang diatur sedemikian rupa oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Kenapa itu Qul a'udzu birabbin nas harus berada di terakhir? Itu semuanya sudah barang tentu rahasia daripada Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita sedikit akan mempelajari pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari proses turunnya wahyu pertama kali. Yang pertama, kata para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mencari wahyu, tapa udu ngonggelet wahyu. Jadi beda kalau ada orang sekarang itu mereka berkhalwat, ya, dalam bahasa Jawanya tapa ngonggelet kadang tapa ngonggelet ilham, ngonggelet apa? Ngonggelet apalah, saya tidak begitu paham juga. Yang saya baca-baca, mereka ketika punya hajat itu tapa berusaha untuk mencari sesuatu lah, ya, padahal yang datang adalah bisikan syaitan. Sedangkan Rasulullah sama sekali tidak, beliau tidak tahu, ya, beliau hanya mengasingkan diri dari keramaian karena memang sudah muak dengan kehidupan di sekitar kota Mekah, ya, isinya ya seperti sudah kita gambarkan pada kajian-kajian yang lalu, ya, yang namanya pelacuran itu sudah merajalela, perzinahan sudah merajalela, perjudian sudah merajalela, yang namanya khamr sudah merajalela dan sebagainya. Sehingga Rasulullah merasa muak dengan kehidupan seperti itu. Ini bukan kehidupan yang benar. Makanya Rasulullah mengasingkan diri.
Itu seperti itu. Dan perlu kita pahami ya bahwasanya Rasulullah benar-benar tidak mengetahui ya yang namanya kenabian, kerasulan ini adalah hak mutlaknya Allah, tidak mungkin bisa dicari-cari. Oke? Tidak bisa dicari, itu adalah mutlak milik Allah tabaraka wa taala. Tidak ada orang yang bisa menjadi daftar misalnya, ya Allah yang daftar dari Nabi. Itu tidak ada. Ya semuanya mutlak adalah hak Allah tabaraka wa taala. Gitu. Ya ini perlu perlu kita fahami. Ya karena banyak orang yang menganggap bahwasanya hal-hal seperti itu bisa dicari dengan melakukan ritual tertentu sehingga mereka bisa menjadi orang yang mempunyai pandangan lebih dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya tidak bisa dicari. Gitu. Ya. Dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita sudah runtut dari masa kecil beliau, dari mulai lahir sampai menikah, itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ya Rasulullah kan mengalami baik di waktu ketika dibelah dadanya sudah barang tentu walaupun masih umur sekitar 4 tahun kira-kira kemutan mboten. Kayaknya kemutan nggih. Ketika misalkan panjenengan mengalami umur 4 tahun dibelah, kira-kira sih kemutan mboten? Kira-kira kemungkinan kemut ya? Kemungkinan. Jelas membekas. Rasulullah itu menggabungkan semuanya itu, ya kejadian yang menimpa dirinya dengan proses turunnya wahyu pertama tadi. Ya, teka-teki yang mungkin di dalam hatinya dia berkecolak. Yang namanya anak-anak seperti orang yang lain. Nah, remaja seperti remaja yang lain sudah barang tentu mempunyai pemikiran-pemikiran. Sehingga berkecolak dalam hatinya, campur aduk ya, melihat keadaan kaumnya yang sedemikian rupa, terus apa-apa yang menimpa dirinya dari mulai kecil itu semua dirunut. Ya. Dan itulah yang menyebabkan beliau itu berkhalwat, mengasingkan diri dari kaumnya di Gua Hira selama beberapa hari sampai proses turunnya wahyu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua yaitu pentingnya kata para ulama memiliki istri yang salehah. Ya, Khadijah radhiyallahu anha sudah barang tentu contoh yang paling utama. Beliau tidak pernah sekalipun di dalam riwayat-riwayat para ulama meriwayatkan tidak pernah sekalipun beliau Khadijah itu meninggikan suaranya kepada suaminya tercinta. Itu sebagai seorang istri Rasulullah memang sudah dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa sehingga Khadijah ini luar biasa perlakuannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika terjadi hal seperti itu bukan langsung menjadi panik. Mungkin kalau kita ya istri-istri kita ketika kita bercerita seperti itu ya mungkin barangkali malah ada yang mengutarakan hal-hal yang justru bertentangan. Apalagi nanti pada proses dakwahnya itu luar biasa. Khadijah sangat-sangat mensupport dakwah Rasulullah walaupun hartanya Khadijah paribasanya dihabiskan oleh Rasulullah untuk kegiatan berdakwah. Akan tapi istri Rasulullah Khadijah ini tidak pernah mengeluh tentang segala sesuatu perihal kehidupan rumah tangga beliau. Itu. Lalu yang harus kita jadikan pelajaran juga ketika kita punya permasalahan kehidupan kita, yang pertama harus kita jadikan tempat curhat adalah yang pertama kepada siapa? Kepada Allah yang pertama tentunya. Yang utama sekali ketika kita punya problem dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang harus kita berdoa, mendekatkan diri yang pertama kepada Allah Tabaraka wa Taala. Yang kedua baru kepada orang yang terdekat dengan kita.
Itu sudah barang tentu kalau kita sudah berkeluarga, yang paling harus ya diberitahu tentang problem adalah istri kita. Dan ini pentingnya untuk para istri untuk bisa menyikapinya dengan benar. Jangan malah membuat semakin semakin panas ya. Suami misalnya ada problem di kerjaan, di kantor, yang ngadu maring bojone malah dipanas-panas. Itu tidak seperti itu ya. Ini penting untuk dijadikan pemahaman ya, untuk jadikan pemahaman dalam bina rumah tangga, karena memang ini penting ya. Istri ini fungsinya sebagai pengadem-adem suaminya. Ketika semuanya dalam keadaan marah, jangan ya ditambahi panasnya malah itu. Akan tapi fungsinya sebagai penetral atau menetralisir apa-apa yang didapat oleh suaminya dari luar. Ini termasuk Rasulullah ini ya. Itu. Sekali lagi, yang pertama, ketika kita punya permasalahan, kita harus senantiasa mengadukan segala sesuatunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam segala macam permasalahan. Ya, nanti ketika kita seperti itu, kita akan lebih legowo menerima segala sesuatu, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Itu. Ya, jangan ya ketika panjenengan punya permasalahan, bukan mengadu kepada Allah, bukan mengadu kepada istri, yang pertama di-share dibagi malah di medsos. Aduh, punya ini langsung bagi seluruh orang mengetahui. ini tidak dibenarkan menurut syariat. Atau panjenengan mempunyai permasalahan, bercerita kepada orang lain yang tidak amanah, ini juga akan membuat sama saja kita mengumbar aib kita. Ini penting untuk kita fahami ya. Ketika kita punya permasalahan, tidak boleh sembarang mengumbar permasalahan kita kepada orang-orang yang tidak diperlukan. Itu. Dalam segala macam hal. Itu. Jangan sampai kita ketika punya permasalahan, punya apapun juga buru-buru memberitahu kepada siapa saja, setiap orang yang kita temui, kita ceritakan permasalahan kita. Ini penting ya, untuk senantiasa kita jadikan pelajaran. Yang berikutnya, bahwasanya orang yang senantiasa melakukan kebaikan karena Allah, yang biasa ikhlas untuk melakukan kebaikan kepada Allah, itu pasti akan dipelihara oleh Allah ya. Pasti dia akan senantiasa dijunjung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika orang dekat dengan Allah, ini adalah sebuah ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Ketika kita suka menolong orang, suka melakukan kebaikan yang banyak, ya pasti ya Allah akan membantu kita dimanapun kita berada. Apapun kesulitan kita, kalau kita suka ya melakukan kebaikan di setiap tempat, itu insya Allah semuanya akan dipermudah. Ini sudah menjadi sunatullah. Ini berlangsung bahkan sampai lintas generasi. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya kalau kita kepengen keturunan kita menjadi anak yang salih salihah, yang pertama harus diri kita dulu ya, menjadi orang yang salih dan salihah. Nanti insya Allah Allah akan menjaga keturunan kita seperti yang kita harapkan. Karena tidak mungkin Allah menjaga keturunan kita salih kalau kita tidak salih. Sekali lagi bahwasanya sudah menjadi sunatullah, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak akan mensia-siakan orang tersebut. Allah tidak akan membiarkan dia hina, tidak akan membiarkan dia celaka dan sebagainya. Itu semuanya ya. Ini harus kita yakini ya. Sekali lagi, syaratnya adalah kita beramal segala sesuatu dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan dunia.
Akan tapi kalau kita beramal mengharapkan dunia, tidak ada jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, akan dihinakan oleh Allah. Kalau orang beramal mencari dunia atau mencari fulus atau mencari pujian, pada akhirnya akan dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini, ya, sekali lagi. Ya, bahwasanya Allah benar-benar menjaga hal-hal tersebut. Yang penting kita perbanyak amal untuk diri kita, ya, dengan ikhlas lillahi ta'ala, tanpa mengharapkan apa-apa selain ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdakwah, kita sholat, kita mengaji, semuanya lillahi ta'ala, bukan dengan alasan yang lain. Itu insya Allah, ya, urusan kita akan dipermudah fid dunya wal akhirah. Salah satu nasihat Khadijah kepada Nabi, beliau mengatakan, sekali-kali tidak, bergembiralah, demi Allah sesungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Ini perkataan Khadijah. Demi Allah, sungguh engkau telah menyambung silaturahmi, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri, engkau menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah. Dari kebaikan-kebaikan ini, beliau kan semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita bisa menjalankan ini semuanya, ya, Allah pasti akan mengangkat derajat kita, ya, fid dunya wal akhirah. Ini jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu berikutnya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana'ul ma'ruf taqi masaringasu, ya, wa sadaqusir tufiyu adadar rabbi, wasilatur rahim tazidu fil umur. Ini yang terakhir sering kita dengar, ya. Yang pertama dan kedua mungkin panjenengan jarang mendengar, ya. Yang pertama, perbuatan kebaikan akan mencegah kejadian buruk. Wasanil ma'ruf taqi masaringasu, ya. Kalau kita rajin untuk berbuat kebaikan, kita akan dijaga oleh Allah untuk tidak mendapatkan keburukan. Ya, sebuah contoh yang mudah saja, misalnya panjenengan rajin beramal soleh, rajin bersedekah, rajin menolong orang dan sebagainya. Dilala, ya, mau pergi tidak jadi. Ya, kalau pergi mungkin mendapatkan keburukan. Ini contoh. Sering kita mendapati hal-hal seperti ini. Gimana betul? Ya. Ya, kalau cara orang Jawa nih, untung nyongroh hitam angkat. Padahal itu semuanya adalah karena mungkin pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang menahan keburukan itu tidak sampai kepada kita. Ketika ada keburukan yang menimpa sebuah kaum, ya qadarullah. Ya, kalau kita rajin berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan menjaga kita dari keburukan-keburukan yang menimpa sebuah kaum. Gitu. Yang kedua, wasadaqatus sir, sedekah yang diberikan secara tersembunyi, ya, kata Rasulullah, akan memadamkan kemurkaan Tuhan kalian. Ya, sedekah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Tuhan semesta alam. Itu. Ini penting untuk kita pahami, ya. Segala macam amalan-amalan sunnah itu lebih baik dan lebih utama kalau tidak ditampakkan. Akan tapi kalaupun ditambahkan ya tidak apa-apa. Yang penting bisa menjaga hati agar tidak ria. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa in tubdus sadaqah fa ni'ma hiya. Ketika kamu menampakkan sedekah baik. Fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Ya, akan tapi ketika kamu menyembunyikan dan langsung memberikan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih baik. Paham nggih? Ini monggo, ya. Panjenengan memberikan berbuat baik ya rusadi cerita-cerita kena, mau apa? Itu cukup panjenengan dan Allah yang
tahu. Itu seperti itu. Kecuali memang harus ditampakkan, misalnya ya sholat 5 waktu ya harus ditampakkan. Sholat 5 waktu sembunyi-sembunyi ya salah malah nggih. Sholat 5 waktu bagi laki-lakinya mas sholatnya sembunyi-sembunyi kalau orang ngerti ya salah malah. Itu karena memang ibadah itu memang ada yang harus ditampakkan, ada yang memang lebih baik disembunyikan. Kalau misalnya panjenengan suka sholat tahajud atau suka puasa sunnah aja suka cerita maring batir ya, takutnya ibadah-ibadah kita menjadi ria. Ini penting untuk kita pahami. Itu karena memang seperti itu kata Rasulullah, sadaqatus sir akan membuat Allah memadamkan, Allah tidak menjadi murka kepada kita. Karena kalau kita terbiasa untuk menjalankan sesuatu ibadah hanya karena Allah, Allah akan menjadi sayang kepada kita. Kita lanjutkan yang berikutnya. Jamaah rahimakumullah, pada hukum awalnya pujian itu racun. Dalam agama, makanya jangan mudah untuk memuji, ya, dan juga jangan suka untuk dipuji, karena pujian itu racun. Setan senang banget. Kalau ada kok orang senang dipuji, setannya senang banget. Kalau misalkan kamu dipuji panjenengan, kota langasing ngalahna alime, itu setan ya. Kalau orang merasa bangga dengan pujian tersebut, ini sudah menyakit, ya. Akan tetapi boleh memuji orang ketika ada maslahatnya, ketika ada manfaatnya. Misalnya kita memuji anak kita, ya kalau anak-anak kan memang butuh hal-hal seperti itu, ya, atau memuji sesuatu yang memang pantas untuk dipuji, itu diperbolehkan. Seperti ya yang dilakukan oleh Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Akan tapi sekali lagi hukum asalnya bahwasanya ketika kita memuji itu banyak dampak buruknya, ya, baik bagi orang yang memuji maupun orang yang dipuji, ya. Karena memang pujian ini kadang membuat seseorang itu menjadi menjadi merasa besar, ya, merasa bangga dengan dirinya dan sebagainya dan sebagainya. Ini. Nah, kita tidak membiasakan diri untuk memuji orang, apalagi secara berlebihan, apalagi memuji dengan maksud dan tujuan yang salah, ya. Panjenengan memuji-muji orang kon kira oli oli amplop misalnya. Itu lebih terlarang lagi gitu. Ya. Kita lanjutkan, ya. Para ulama mengatakan hukum asal memuji seorang di hadapannya adalah haram. Ini perlu panjenengan pahami, ya. Mungkin hukum asalnya adalah haram memuji orang di hadapannya, itu secara hukum asalnya adalah malah. Misalkan panjenengan mengajak, kamu kok gagah banget, kamu kok cantik banget, pasti yang dipuji kupingnya atau irungnya sing membesar. Itu membuat orang menjadi sombong. Asli. Makanya kenapa para ulama mengatakan hukum asal memuji adalah haram. Karena pada hakikatnya ketika kita memuji seorang itu akan membuat orang yang dipuji merasa dirinya lebih daripada orang lain. Padahal itu semuanya, ya, milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terjemahannya saja dari Abu Ma'mar, ia berkata, seseorang berdiri sambil memuji salah seorang pemimpin dari para pemimpin. Tiba-tiba Al-Miqdad menaburkan tanah kepadanya dan berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menaburkan tanah ke wajah-wajah orang-orang yang tukang memuji. Ini perintahnya atau larangannya termasuk keras, ya. Ini sudah barang tentu karena memuji pemimpin biasanya ada udang di balik batu, nggih. Walaupun pemimpin itu tukang korupsi dan sebagainya, oh bapak tah diacungi jempol, padahal tukang korupsi. Itu yang penting bapak senang. Itu. Ini yang dimaksud. Ini secara umum, ya, secara umum adalah haram, akan tapi dalam hal-hal tertentu diperbolehkan. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah ketika memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji secara tulus, ya. Itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, jika kalian melihat orang-orang yang tukang memuji, maka taburkanlah tanah ke wajah mereka. Ini juga keras, ya. Ya, larangan tersebut ternyata bukan masalah sepele, masalah memuji ini, ya. Karena memang Rasulullah sangat memperhatikan masalah-masalah hati ini. Ya, ketika seorang muslim sudah terhinggapi penyakit-penyakit hati, itu sudah susah untuk mendapatkan kebenaran, susah untuk mendapatkan hidayah. Kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, menyembelih seorang adalah engkau dengan memujinya di hadapannya, ya. Ini maksudnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pujian-pujian kepada orang-orang yang memang tidak pantas untuk dipuji, ini Rasulullah mengatakan dengan ketika ada orang memuji di hadapannya pada baik karo orang menyembelih orang tersebut, makanya saya katakan di awal, pujian adalah racun. Ya, ketika panjenengan dipuji, ya, di depan, terus panjenengan merasa sum'ah, ya, berbangga diri, itu maksudnya itu menyembelih seorang itu adalah engkau dengan memuji di hadapannya. Padahal pujian tersebut kadang anunggo lamis lambene, nggih, itu seperti itu. Memuji orang ketika ada maunya, itu seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, pujian ini hati-hati, pujian itu racun. Rasulullah bahkan menyamakan ketika engkau dipuji, kok sebenarnya lagi dikorok, lagi dipateni, itu seperti itu, ya. Hati-hati dengan pujian. Apalagi untuk urusan-urusan agama ini lebih parah lagi. Ya, misalkan ada orang mengatakan, oh kota begini-begini, nah itu hati-hati. Ya kita harus kembali lagi ketika kita menangkal pujian-pujian seperti itu, kita harus merendahkan diri kita. Apalah artinya kita ketika ada orang memuji kita terkait masalah agama, ya. Kalau panjenengan misalnya dipuji, panjenengan hafal Al-Quran sekian-sekian, masih banyak orang yang lebih pintar daripada panjenengan. Ya, kalau panjenengan misalkan dipuji dengan orang yang ahli ibadah, masih sangat banyak orang-orang yang lebih ahli ibadah daripada kita semuanya. Ini kita harus nanti seperti itu, agar supaya kita tidak larut dalam pujian. Mau terpuji semending bawis. Itu. Yang keenam, kita lanjutkan, ya. Dalam riwayat yang lain, Waraqah berkata kepada Khadijah, sungguh kaumnya akan mendustakan dia Muhammad, sesungguhnya kaumnya akan menyakiti dia, sungguh kaumnya akan mengusir dia. Ini, ya, ini Waraqah yang mengatakan. Ini adalah dalil bahwasanya kecintaan akan kampung halaman dan beratnya jiwa untuk berpisah dari kampung halaman sudah barang tentu siapa orang yang mau diusir dari kampung halamannya, gitu. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya cara wong Jawane beliau ngomongnya kayak ibu nyong deh, suwe-suwe nang Lampung nana ya kepenginnya balik maring. Saya bertanya nang Cikadu itu, ya.
Ya, ini memang seperti itu. Secara fitrah kita mencintai tempat di mana kita hidup pada waktu kecil lah, selama kita besarkan. Begitu juga Rasulullah sebenarnya, ya. Akan tapi sudah menjadi sunatullah juga bahwasanya setiap nabi dan rasul pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Bahkan banyak di antara mereka yang akan terusir, ya, terusir dari kampung halamannya, itu seperti itu. Sehingga pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil bahwasanya memang kita ini fitrah kita mencintai kampung halaman kita. Akan tetapi kecintaannya jangan menjadi kecintaan yang berlebihan, yang melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi misalnya kampung tersebut adalah Mekah, ya, yang merupakan tanah haram, ya. Sangat berat bagi Rasulullah dan sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, itu sangat berat, ya. Mereka meninggalkan kampung halamannya demi agamanya, itu, ya. Ya, kalau kita misalnya kon pindah ya sangat berat nggih, ya, penak-penak lang Cikadung nggih. Hanya dengan kon pindah RT ngana wae pinggir kali. Itu misalnya, ya, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya, terkait bahwasanya beliau sebenarnya sangat-sangat keberatan, ya, untuk meninggalkan kota Mekah. Beliau berkata bahkan ketika beliau mau meninggalkan kota Mekah mengucapkan salam perpisahan kepada kampung halamannya dengan bersabda, betapa baiknya engkau wahai kota Mekah dan betapa aku mencintaimu. Kalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, tentu aku akan tinggal di kota, tidak akan tinggal di kota selain engkau. Ya, ini menandakan bahwasanya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat menyukai di kampung halamannya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, demi Allah, engkaulah bagian dari bumi Allah yang paling baik dan paling aku cintai. Andai kata aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak akan meninggalkanmu wahai Mekah. Itu diantaranya sabda-sabda Rasulullah tentang bagaimana sebenarnya beliau sangat mencintai kota Mekah. Dan kita tahu bahwasanya beribadah di Masjidil Haram, ya, itu lebih baik daripada di Masjid Nabawi. Akan tapi karena memang seperti itu sudah menjadi sunatullah, ya, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam harus meninggalkan kampung halamannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Beliau tetap, ya, berhijrah, ya. Jamaah rahimakumullah, itulah, ya, beberapa pelajaran dari proses turunnya wahyu. Yang terakhir bahwasanya Waraqah bin Nawfal adalah lelaki yang pertama masuk Islam sebelum Nabi berdakwah. Sedangkan setelah berdakwah, lelaki yang pertama beriman adalah Abu Bakar. Sedangkan perempuan yang pertama beriman adalah siapa? Sudah barang tentu Khadijah. Itu makanya mereka-mereka ini akan senantiasa memperoleh pahala jariah. Setiap ada wanita yang masuk Islam, Khadijah ini kebagian siraman pahala. Begitu juga Abu Bakar. Ya, Abu Bakar sebagai seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, laki-laki yang pertama masuk Islam, beliau mempengaruhi. Ya, kadang-kadang makanya penting, ya, kita untuk mempunyai komunitas. Ketika kita punya teman, ya, misalnya banyak melakukan kebaikan, otomatis akan lebih banyak mengundang orang lain untuk ikut melaksanakan kebaikan. Ini penting untuk kita senantiasa jadikan pedoman dalam kehidupan kita, ya. Sekali lagi, Waraqah bin Nawfal adalah lelaki pertama, ya, sebelum Nabi belum berdakwah kepada siapa-siapa, ya. Begitu menyampaikan kepada Waraqah,
Karena Waraqah ini seorang ahli kitab Injil, beliau langsung beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau beriman kepada Rasulullah, dia sudah berarti masuk Islam. Itu walaupun dia belum sholat seperti kita dan sebagainya. Karena waktu itu memang belum turun perintah untuk sholat, belum ada. Itu sholatnya ya tetap sholat Waraqah, akan tapi mungkin cara-caranya tidak seperti sholat kita sekarang ini. Makanya dalam banyak kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita kaum muslimin, ya, dengan supaya jangan mencela yang namanya Waraqah bin Nawfal ini, karena beliau sudah tua dan buta. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kita tidak boleh mencela yang namanya Waraqah bin Nawfal ini, karena sesungguhnya kata Rasulullah dia memiliki 1 atau 2 taman di surga. Waraqah bin Nawfal ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Itu padahal hidupnya sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, atau menangi Rasulullah, kan tapi tidak menangi dakwah beliau, karena beliau tidak berapa lama ketika turun wahyu yang pertama, beberapa tahun kemudian Waraqah sudah meninggal dunia. Belum sempat mendengar dakwah Rasulullah daripada surat-surat yang turun di Madinah, di Makkah pada waktu itu, beliau tidak sempat untuk mendengarnya. Yang terakhir, bahwasanya menyebutkan aib seseorang yang bukan dalam rangka mencela itu bukanlah ghibah, ya. Hibah tahu nggih? Hibah itu menceritakan keburukan orang lain, dosanya besar sekali. Nih untuk dipahami, ya. Allah menyamakan bahwasanya orang kalau kita menghibai orang, ya, menceritakan keburukan orang lain, pada bae mangan bangke ini saudara yang kita hibai. Paham nggih? Ini. Akan tetapi ada hal kita misalkan menyebutkan aib seseorang di dalam rangka, bukan dalam rangka mencela, ya, artinya memang lagi menceritakan dalam konteks yang berbeda, itu bukan sesuatu yang terlarang sama sekali dalam urusan agama. Akan tapi ketika panjenengan menceritakan aib seseorang di dalam rangka mencela, menjelek-jelekan, ini yang dinamakan ghibah, yang terlarang dan dosanya besar. Itu. Ini mohon untuk kita pahami dalam segala bentuknya. Itu dalam segala bentuknya, walaupun mungkin yang kita ceritakan nyata. Itu. Akan tapi kalau tidak ada perlunya itu tidak boleh kita ceritakan. Akan tapi kita misalnya bercerita tentang keburukan seorang dalam rangka mengajari orang lain bahwa tidak meniru dan sebagainya, itu masih diperbolehkan. Itu bukan bermaksud ghibah, akan tapi untuk memperingatkan orang lain agar tidak meniru orang yang mempunyai sifat-sifat buruk tersebut. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini, nggih. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan proses bagaimana Rasulullah berdakwah di Mekah, di kota Mekah, yang sudah barang tentu panjenengan bisa membayangkan beliau berdakwah, memerintahkan orang untuk meninggalkan menyembah patung, ya, di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah. Sudah barang tentu nanti tantangannya sangat luar biasa. Begitu nggih? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.